Hujan deras mengguyur jalanan kota kecil yang sepi. Di sudut gang sempit, seekor anak kucing berbulu coklat muda duduk gemetar di bawah kotak karton yang hampir basah seluruhnya. Ia baru berusia beberapa minggu, tubuhnya kecil dan rapuh dengan mata bulat besar yang penuh ketakutan. Ibunya, si induk kucing, telah meninggalkannya tadi sore tanpa kata-kata. Awalnya, ia menunggu dengan sabar, berharap ibunya akan kembali membawa makanan atau sekadar memeluknya untuk menghangatkannya. Namun, malam semakin larut dan ibunya tak kunjung datang. Anak kucing itu hanya bisa merintih pelan sambil mencoba bertahan dari dinginnya malam. Di sisi lain, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Sari sedang berjalan pulang menuju rumahnya setelah seharian bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tangannya penuh dengan tas belanjaan, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara lemah dari dalam gang gelap. "Ada apa ini?" gumam Bu Sari. Dengan hati-hati, dia melangkah masuk ke dalam gang, lalu menemukan anak kucing itu yang tampak begitu lemah. "Kasihan sekali," katanya lirih. Tanpa ragu, Bu Sari melepas selnya dan membungkus tubuh mungil itu erat-erat sebelum membawanya pulang. Keesokan harinya, anak kucing itu mulai sadar di sebuah ruangan hangat. Bau nasi dan ikan goreng menyelimuti udara, membuat perutnya lapar. Saat membuka matanya, ia melihat Bu Sari tersenyum padanya sambil menyiapkan mangkuk kecil berisi susu hangat. "Makanlah, nah," ucap Bu Sari lembut. Meski tidak mengerti bahasa manusia, anak kucing itu langsung melahap susu itu dengan lahap. Setelah kenyang, ia memandangi Bu Sari dengan rasa penasaran. Baginya, wanita ini adalah sosok baru seseorang yang memberinya tempat tinggal dan makanan. "Namamu Lilo ya? Karena kamu seperti bintang kecil yang jatuh dari langit," kata Bu Sari sambil tertawa kecil. Entah bagaimana, nama itu terdengar cocok untuknya. Sejak saat itu, Lilo resmi memiliki pembantu di alam dalam pikirannya. Hari-harinya bersama Bu Sari dipenuhi kebahagiaan. Setiap pagi, Lilo mengikuti Bu Sari ke dapur, tidur di pangkuannya saat istirahat, bahkan ikut membersihkan rumah. Meski hanya dengan cara mengejar debu-debu di lantai, bagi Lilo, Bu Sari bukan sekadar tuan, dia keluarganya. Namun, hidup tidak selalu damai. Suatu hari, Lilo melihat sesuatu yang aneh saat sedang bermain di halaman depan rumah. Seekor anjing liar besar mendekat dengan tatapan ganas. Instingnya berkata bahwa makhluk itu berbahaya. Lilo mundur perlahan, tetapi anjing itu terus mendekat. Tiba-tiba, Bu Sari keluar dari pintu rumah dengan sapu di tangan. "Pergi, jangan ganggu anak kucing saya," teriaknya keras. Mendengar suara Bu Sari, anjing itu akhirnya kabur. Tapi insiden itu membuat Lilo sadar, dunia luar penuh ancaman, dan ada banyak hal yang bisa membahayakan pembantunya. Sejak saat itu, Lilo menjadi lebih protektif terhadap Bu Sari. Dia selalu waspada jika ada orang asing mendekat dan selalu menjaga agar pembantunya aman. Hubungan antara Lilo dan Bu Sari semakin erat. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Bu Sari sering bercerita tentang kehidupannya kepada Lilo, meskipun ia tahu bahwa kucing itu mungkin tidak benar-benar mengerti. Namun, Lilo selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang mengeluarkan suara mendengkur yang menenangkan. Suatu hari, Bu Sari membawa Lilo ke pasar tradisional untuk membeli makanan. Ini pertama kalinya Lilo melihat dunia luar selain dari balik pagar rumah. Ia sangat senang, tetapi juga waspada karena keramaian dan suara-suara bising membuatnya gugup. Di tengah pasar, Lilo tiba-tiba melihat seekor tikus kecil melintas. Refleks, ia mengejarnya hingga sampai di jalan raya. "Lilo, jangan ke sana!" teriak Bu Sari panik. Lilo berhenti tepat di pinggir jalan, ragu-ragu untuk melanjutkan pengejarannya. Namun, saat itulah ia melihat sebuah mobil melaju kencang ke arah Bu Sari yang sedang menyeberang tanpa melihat ke kanan atau kiri. Mata Lilo membesar karena takut. Tanpa pikir panjang, Lilo berlari sekuat tenaga menuju Bu Sari. Tubuh kecilnya menabrak kaki Bu Sari, mendorongnya menjauh dari lintasan mobil tersebut. Bunyi klakson keras terdengar, disusul oleh raungan ban mobil yang mencoba berhenti. Bu Sari jatuh tersungkur di trotoar, namun ia selamat. Namun, ketika ia bangkit dan mencari Lilo, hatinya hancur. Di tengah jalan, tubuh mungil Lilo terbaring diam dengan darah mengalir dari sisinya. Bu Sari berlari ke arah Lilo dengan air mata mengalir deras. Ia memeluk tubuh kecil itu erat-erat, berharap Lilo masih bernapas. Mata Lilo perlahan terbuka, dan meski napasnya tersengal-sengal, ia berhasil mendengkur pelan usaha terakhirnya untuk menenangkan pembantunya.
Kenapa kamu melakukan ini? Nah, isak Busari, kamu. Kamu bahkan rela mati demi aku. Lilo hanya menatap Busari dengan mata sayu, seolah berkata, bintang aku melakukannya, karena aku mencintaimu. Napasnya semakin lemah, hingga akhirnya tubuhnya diam sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Busari mengubur Lilo di halaman belakang rumahnya. Ia menanam bunga-bunga kecil di atas makamnya, dan menulis nama Lilo pada batu kecil. Setiap hari, ia duduk di sana, bercerita tentang kenangannya bersama Lilo, seolah-olah anak kucing itu masih mendengarkannya. Meski Lilo sudah tiada, pengorbanannya tidak akan pernah dilupakan. Busari merasa bahwa Lilo telah memberikan arti baru dalam hidupnya, cinta tanpa syarat yang murni dan tulus. Cerita tentang Lilo dan Busari menyebar di lingkungan sekitar. Banyak orang terinspirasi oleh cinta mendalam antara manusia dan hewan. Beberapa warga mulai peduli pada hewan-hewan jalanan, memberi mereka makan dan tempat tinggal. Di hati Busari, Lilo tetap hidup. Ia percaya bahwa roh Lilo kini menjadi bintang kecil di langit, seperti namanya. Dan setiap kali ia melihat bintang di malam hari, ia yakin bahwa Lilo sedang menjaganya dari atas sana.